Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fai Harisco Hasan. Saya di sini akan mencoba menjelaskan tentang BMS 3 anatomi sesuai dengan yang saya pelajari. Nah, pertama itu ada mata, di mana mata itu terletak pada ruang orbital di bawah anterior cranial fossa. Nah, mata ini dilindungi oleh tulang-tulang di sekitarnya, kemudian ada kelopak mata, kemudian ada kelenjar air mata dan juga blink reflex. Nah, pergerakan mata itu diatur oleh extraocular muscle dan vaskularisasinya itu oleh ophthalmic artery, sementara dia dipersarafi oleh optic nerve dan juga ophthalmic nerve. Selanjutnya ada telinga, yaitu organ dari hearing and balance yang terletak pada, bawah dari petrous part of temporal bone. Nah, dia ini dipersarafi oleh vestibulocochlear nerve, di mana vestibule itu untuk balance-nya dan cochlear itu untuk hearing-nya. Nah, untuk bagian dari telinga itu pertama ada eksternal, eksternal itu dari bagian luar hingga ke kanal yang menuju ke dalam, itu, fungsinya untuk mengumpulkan gelombang suara. Kemudian di bagian middle, dari telinga itu sendiri ada tympanic membrane, kemudian incus, malleus, dan juga stapes yang, meneruskan gelombang suara. Kemudian di bagian internalnya ada boni labirin. Terdiri dari vestibul, cochlea, dan juga semicircular canal yang fungsinya untuk mengubah sound waves itu menjadi gelombang elektrik yang akan diteruskan ke otak. Kemudian ada neck fascia and triangles, di mana neck dibagi menjadi anterior triangle dan juga posterior triangle. Nah, dia ini dipisahkan oleh, eee sternocleidomastoid muscle, di mana anterior itu dibagi lagi menjadi submandibular, mental, carotid, dan muscular, dan posterior dibagi menjadi bagian occipital dan juga omoclavicular. Nah, untuk kompartemennya sendiri itu ada bagian visceral di bagian depan yang terdiri dari bagian-bagian dari digestif, respiratory, dan juga kelenjar endokrin, dan di bagian posteriornya itu ada vertebral compartment yang terdiri dari spinal cord, spinal nerve, cervical vertebrae, dan lain-lain. Kemudian ada bagian vaskular kompartemen yang terdiri dari sepasang, itu ada internal jugular vein, kemudian ada common carotid artery dan juga ada nervus vagus. Nah, untuk, lapisan fascia itu adalah lapisan yang ada di bawah kulit. Di mana dia itu terdiri dari bagian superficial fascia dan juga difasia. Nah, difasia ini lebih tipis namun lebih kuat. Untuk bagian-bagiannya itu ada investing layer, ada pretracheal layer, kemudian ada prevertebral layer, dan juga ada carotid sheath. Untuk, facial spaces-nya itu ada retropharyngeal, kemudian ada parapharyngeal, kemudian ada, prevertebral, carotid, dan juga danger space. Nah, di mana danger space ini terletak di antara retropharyngeal space dan juga prevertebral space, di mana dia ini tempat potensial akan terkena infeksi. Dia ini akan menuju ke mediastinum, kemudian bisa membahayakan jantung jika terkena infeksi. Nah, untuk selanjutnya ada craniovertebral joint, di mana vertebral column itu terdiri dari tipikal dan atipikal. Nah, yang tipikal itu dari, cervical vertebrae 3 sampai 6 yang memiliki vertebral body yang berbentuk kotak dan juga dia pendek vertebral body-nya, kemudian ada bifid spinous process. Nah, untuk atipikalnya itu ada C1, C2, dan C7, di mana nama lainnya adalah atlas, axis, dan juga vertebral prominence. Nah, untuk selanjutnya ada invertebral disc, yang merupakan 25% dari panjang dari vertebral column itu sendiri, terdiri dari annulus fibrosus di bagian luar, dan bagian dalamnya adalah nucleolus papillosus. Nah, pada orang-orang muda, 90% dari itu adalah terdiri dari air. Karena dia itu sedikit tipis di bagian posterolateral, dia ini bisa terkena slip atau agak keluar dari tempat yang semestinya, yang menyebabkan rasa sakit atau mati rasa karena terkena bagian ganglion root dari spinal cord. Kemudian ada joint yaitu atlantoaxial joint dan juga atlanto-occipital joint. Kemudian selanjutnya ada ginjal, di mana ginjal ini letaknya, adalah retroperineal. Dia ini panjangnya 10 sampai 12 sentimeter, lebarnya adalah 5 hingga 7 sentimeter, dan tebalnya adalah 3 sentimeter. Nah, di mana dia ini biasanya pada orang dewasa memiliki berat 135 hingga 150 gram. Terdiri dari bagian medula di dalam dan bagian korteks di bagian luar. Nah, aliran urin itu biasanya dari corpus malpighi, tubulus renalis, calyx minor, calyx mayor, pelvis renalis, dan ureter. Sementara vaskularisasinya dari luar hingga ke dalam ada renal artery, kemudian segmental artery, interlobar, arcuata artery, cortical radiate, afferent arteriole, kemudian capillary glomerulus, efferent arteriole, peritubular capillary, cortical radiate vein, kemudian arcuate vein, interlobar vein, kemudian ke renal vein. Nah, mungkin, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.